Perkenalkan, nama saya Alba Wahyu dari Tadris IPS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 1 di SMPN 4 Ponorogo. Dari laporan yang sudah saya buat, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan magang 1. Kemudian bab 2 gambaran umum lokasi tempat magang yaitu visi misi dan tujuan lembaga. Kemudian struktur organisasi, sarana dan prasarana serta prestasi lembaga dan kegiatan pendukungnya. Kemudian bab 3 yaitu hasil kegiatan magang 1 yang berisikan observasi dan wawancara kultur manajemen sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua, observasi dan wawancara perangkat pembelajaran atau RPP yang berisikan SK dan KD, indikator, materi pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, serta bahan pembelajaran. Kemudian observasi dan wawancara perangkat penilaian peserta didik yang berisi penilaian aspek afeksi peserta didik, kemudian penilaian aspek kognisi peserta didik, dan penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Dan yang terakhir yaitu refleksi yang berisikan observasi dan wawancara kultur atau manajemen sekolah atau madrasah, kemudian observasi dan wawancara perangkat pengembangan guru, dan yang ketiga yaitu observasi dan wawancara perangkat penilaian peserta didik. Kemudian bab 4 berisikan kesimpulan dan saran dan lampiran-lampiran yang sudah saya dapat dari hasil kegiatan magang 1 di SMPN 4 Ponorogo. Dimulai dari bab 1 yaitu berisi pendahuluan. Ada latar belakang dan tujuan magang 1 yang sudah tertulis di laporan saya. Kemudian bab 2 yaitu gambaran umum lokasi tempat magang, yaitu yang pertama visi, misi, dan tujuan lembaga atau visi, misi, dan tujuan SMPN 4 Ponorogo. Yang pertama yaitu visi SMPN 4 Ponorogo, berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Misinya yaitu mengoptimalkan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan, mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga menghasilkan prestasi di bidang akademik, kemudian meningkatkan gain skor achievement ISA ujian nasional, mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri sehingga meningkatkan prestasi non-akademik, dan mengoptimalkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan cipta lingkungan. Tujuan dari SMPN Ponorogo yaitu membiasakan perilaku sopan, ramah, berbakti terhadap orang tua, guru, dan menghormati sesama peserta didik. Kemudian membekali peserta didik agar mengimplementasikan ajaran agama melalui sholat berjamaah, qiraatul Quran, dan kuliah 7 menit. Kemudian mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan media ITC dan pendekatan non-konvensional diantaranya CTL. Kemudian meningkatkan prestasi akademik dengan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau bisa disingkat dengan KKN yang telah ditentukan. Lalu mengoptimalkan pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Mengoptimalkan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi akademik, memperoleh selisih nilai NUN plus 1,18 dari 79,82 menjadi 81,00. Lalu memperoleh kejuaraan bidang olahraga di tingkat kabupaten, memperoleh kejuaraan bidang seni budaya tingkat kabupaten, memperoleh kejuaraan olimpiade MIPA di tingkat kabupaten, mewujudkan sekolah yang bersih, asri, rindang, dan sehat, serta mewujudkan gerakan hijau dan rindang sekolahku. Selanjutnya yaitu struktur organisasi SMPN 4 Ponorogo sudah saya lampirkan di laporan saya. Kemudian sumber daya manusia, tutor, siswa, dan tenaga kependidikan juga sudah saya lampirkan. Di SMPN 4 Ponorogo ada sekitar 58 pendidik dan tenaga kependidikan. Datanya sudah saya cantumkan di laporan saya.
Kemudian jumlah siswa berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu tingkat 7 atau kelas 7 itu jumlahnya 217, kemudian tingkat 2 atau kelas 8 itu jumlahnya 250, kemudian tingkat 9 atau kelas 9 itu jumlahnya 248 siswa. Jadi total keseluruhannya yaitu 715 siswa. Kemudian sarana dan prasarana sudah saya cantumkan di laporan saya sesuai dengan data yang sudah saya dapatkan dari sekolah. Kemudian prestasi lembaga dan kegiatan pendukung juga sudah saya lampirkan di laporan saya, lengkap sesuai dengan data yang saya dapatkan dari sekolah. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu observasi hasil kegiatan magang 1, yaitu observasi dan wawancara kultur serta manajemen sekolah atau madrasah. Yang pertama, kebiasaan yang sedang dibudayakan atau kebiasaan yang sudah membudaya. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, siswa dan siswi SMPN 4 Ponorogo jika bertemu guru ataupun staf sekolah lainnya, mereka menyatukan kedua tangan mereka dan sedikit membungkukkan badan serta memberikan senyuman sebagai rasa hormat mereka ketika mereka sedang berpapasan. Nah, di SMPN 4 Ponorogo ini mempunyai budaya yang sangat baik dan dalam bersopan santun serta berperilaku yang dicerminkan. Namun pada saat daring ini yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, interaksi dan komunikasi siswa dengan pendidik hanya bisa dilakukan dengan media komunikasi seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, dan aplikasi pendukung lainnya. Dari segi kerjasama yang dilakukan oleh siswa, guru, dan seluruh anggota warga SMPN 4 Ponorogo mempunyai perannya masing-masing. Dan mereka selalu bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka emban atau peran mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kedisiplinan di SMPN 4 Ponorogo sendiri juga sangat maksimal dan baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kedisiplinan prokes atau protokol kesehatan menjadi fokus utama karena mengingat sekarang sedang pandemi ya, agar seluruh warga sekolah dapat terhindar dan mengantisipasi terkenanya virus ini. Walaupun keadaan seperti ini, siswa dan Bapak Ibu guru sangat berantisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Namun dalam kegiatan ekstra 99% tidak ditiadakan terlebih dahulu karena mengingat situasi yang belum memungkinkan. Kemudian upaya-upaya pembinaan guru dan siswa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di lingkungan SMPN Ponorogo secara utuh, mengadakan rapat koordinasi bersama semua staf sekolah demi tercapainya tujuan-tujuan yang direncanakan oleh sekolah. Dan jika masih ada beberapa tujuan lain yang belum tercapai secara maksimal, biasanya mereka segera mencari jalan keluar atau solusi dari hal tersebut. Selain itu, upaya pembinaan guru terhadap siswanya juga sangat penting. Yang pertama yaitu penggunaan identitas untuk guru, siswa, dan pegawai yang ada di SMPN 4 Ponorogo. Selain itu, logo yang menjadi lambang atau menjadi sebuah identitas di SMPN 4 Ponorogo biasanya ada di baju, kemudian seragam yang khususnya digunakan seluruh warga SMPN 4 Ponorogo, kemudian website yang dimiliki sekolahan, serta atribut seragam juga diatur seperti SHU yang digunakan pada hari Senin, Kopri yang digunakan pada setiap tanggal 17 dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai sekolah. Pada saat ini masa pandemi ini, pedoman pengelolaan administrasi biasanya dilakukan 1 minggu sekali dan dibedakan menjadi 2, yaitu soft file dan hard file. Para guru dapat mengakses secara online menggunakan Office 35 dan menggunakan hard file yang terdapat di kantor TU. Serta terdapat mekanisme pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai yang mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan.
Kemudian selanjutnya yaitu observasi wawancara perangkat pembelajaran atau RPP yang berisikan SKKD, indikator, materi pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, dan bahan pembelajaran seperti yang sudah tertera di laporan saya. Lalu observasi wawancara perangkat penilaian peserta didik. Di laporan saya sudah tertera nilai-nilai serta diagram perangkat penilaian peserta didik yang sudah terlampir beserta soal-soalnya. Lalu di sini juga terdapat beberapa aspek penilaian yaitu afeksi, penilaian kognisi, dan psikomotorik. Pada penilaian afeksi yang dilakukan di SMPN 4 Ponorogo yaitu khususnya pada mata pelajaran IPS, dilihat sebagaimana mereka tepat waktu dalam pengumpulan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian ketepatan waktu mereka dalam bergabung ke WhatsApp group, Google Classroom ataupun media belajar lainnya pada saat jam belajar mengajar akan dimulai, serta tidak lupa absensi yang menandakan siswa hadir pada jam mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, penilaian aspek kognisi peserta didik dilihat dari nilai yang mereka dapat saat penilaian tengah semester ataupun akhir semester. Serta penilaian aspek psikomotorik biasanya dilihat dari tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Contohnya dalam mata pelajaran IPS yaitu siswa diberikan tugas untuk menggambar peta dan mengumpulkannya pada saat tertentu yang sudah ditentukan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu refleksi dari observasi dan wawancara kultur atau manajemen sekolah atau madrasah, yaitu kultur dan manajemen sekolah merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Dari hasil observasi magang 1 di SMPN 4 Ponorogo, terdapat kultur yang menjadi kebiasaan yang sedang dibudidayakan dan sudah membudaya. Dari kultur yang sedang dibudidayakan atau dapat dikatakan budaya baru yang ada pada SMPN 4 Ponorogo ini pada masa pandemi sekarang, karena tidak bisa melakukan tatap muka secara langsung, yaitu dengan menggunakan media komunikasi yang sudah disepakati oleh guru. Dengan adanya media belajar seperti WhatsApp Group, Google Classroom, hal ini siswa juga dapat berinteraksi dengan guru walaupun secara online, serta dapat dilihat bagaimana siswa bersopan santun kepada guru, yaitu dengan melihat respon pendidik saat jam pelajaran berlangsung. Kemudian cara mereka menyampaikan pendapat kepada guru, kemudian hal-hal lain yang dinilai dari dalam forum. Tidak juga lupa dengan sebagai pendidik selalu mengingatkan siswanya agar tetap dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun mereka berada, walaupun tidak bisa bertatap muka. Kemudian observasi dan wawancara perangkat pengembangan guru. Perangkat pembelajaran guru di SMPN 4 Ponorogo ini dari hasil observasi yang saya lakukan yaitu diketahui bahwa guru di SMPN 4 Ponorogo sudah memenuhi aspek-aspek, yakni guru mata pelajaran terdapat KI, EKD, KI yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran juga sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Materi pembelajaran juga sudah sesuai dengan bidang studi yang guru ajar. Kemudian dalam metode pembelajaran juga sudah sesuai dengan kebutuhan materi. Media yang digunakan dalam pembelajaran daring ini menggunakan Google Classroom ataupun WhatsApp Group sebagai media kegiatan belajar mengajar atau KBM beserta alokasi waktu yang ditentukan pada RPP. Dan yang sudah saya amati terdapat dua jenis, yaitu RPP literasi dan RPP numerasi. Yang keduanya mempunyai perbedaan, yaitu literasi lebih ke arah pemahaman siswa dalam menganalisis materi dengan cara membaca ataupun memahami materi dengan cara membaca atau menganalisis soal. Lalu jika numerasi, siswa menganalisis materi yang diberikan dengan menggunakan angka. Contoh materi yang dapat digunakan dengan cara
Numerasi ini adalah menghitung skala, kenaikan jumlah penduduk, dan lain sebagainya dalam pelajaran IPS. Yang ketiga yaitu observasi dan wawancara perangkat penilaian peserta didik. Dari hasil observasi yang sudah dilakukan, bahwa perangkat penilaian peserta didik sudah tergolong baik dalam pelaksanaannya dan terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek afeksi, kognisi, psikomotorik. Pada aspek afeksi yaitu terhadap sikap siswa selama pembelajaran daring seperti sikap disiplin dan tepat waktu dalam pengumpulan tugas ataupun saat dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang selanjutnya yaitu sikap kognisi, yaitu dilihat tentang pengetahuan siswa yang diperoleh dari nilai penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Dan yang terakhir yaitu tentang aspek psikomotorik ataupun keterampilan dan kecekatan siswa dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru secara tepat. Kemudian penilaian ini diambil melalui tugas seperti pembuatan peta maupun konsep dalam materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh pendidik. Yang selanjutnya bab keempat, bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, dari hasil observasi dan wawancara magang 1 yang sudah saya lakukan di SMPN 4 Ponorogo tentang wawancara kultur manajemen sekolah atau madrasah, perangkat pengembangan guru, dan perangkat penilaian peserta didik, dapat disimpulkan bahwa kultur atau budaya kebiasaan yang dilakukan sebelum atau sesudah pandemi sangatlah berbeda, karena memang keadaannya juga sudah berbeda. Sebelum pandemi, jika siswa bertemu Bapak Ibu guru dengan cara menyatukan kedua telapak tangan mereka dan sedikit membungkukkan badan serta memberikan senyum sebagai rasa hormat mereka kepada Bapak dan Ibu guru saat bertemu dan serta menyapa dengan semua warga sekolah. Kemudian selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan bagian-bagian mereka. Datang ke sekolah menggunakan atribut yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah, dan selalu menjaga keadaan sekolah tetap rapi, hijau, nyaman sebagai sekolah adiwiyata. Kemudian saat pandemi seperti ini, siswa berkomunikasi dengan guru menggunakan media pembelajaran WhatsApp Group, Google Classroom sebagai media pembelajaran, dan pada saat kegiatan belajar mengajar dilakukan atau sudah dimulai oleh guru, siswa harus menaati apa yang sudah menjadi ketentuan saat pembelajaran daring, seperti absensi, keaktifan, dan pembelajaran secara langsung, pengumpulan tugas, serta lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, guru atau pendidik juga tidak lupa untuk selalu meningkatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan agar siswa terhindar dari virus COVID-19 ini, serta sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu observasi dan wawancara perangkat pengembangan guru. Perangkat pengembangan pembelajaran guru sudah sangat baik dan semua sesuai dengan kesesuaian antara kompetensi dasar atau KD dan indikator strategi pembelajaran serta dengan materi pembelajaran yang sudah tertera di RPP. Selanjutnya yaitu terdapat juga 2 jenis RPP, yaitu RPP literasi dan juga RPP numerasi. Kemudian dalam hal ini guru menggunakan Google Classroom dan WhatsApp Group sebagai media penunjang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Dan selanjutnya yaitu observasi dan wawancara perangkat penilaian peserta didik. Dalam hal ini, penilaian perangkat peserta didik terdapat 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pada aspek afektif dapat dilihat bagaimana ketepatan dan tanggung jawab siswa saat mereka mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh pendidik. Kemudian pada aspek kognitif, penilaian ini dilihat dan diambil dari penilaian tengah semester dan akhir semester yang diberikan oleh guru pada mereka. Dan yang terakhir yaitu aspek psikomotorik. Ini biasanya didapatkan ketika siswa diberikan tugas yang berhubungan dengan keterampilan
atau pada mata pelajaran IPS biasanya ditugaskan untuk menggambar peta. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Setelah melakukan observasi dan wawancara di SMPN 4 Ponorogo, saran yang saya berikan yaitu agar pihak sekolah tidak lelah dan selalu semangat dalam melakukan bimbingan terhadap peserta didik yang bertakwa, disiplin, peduli terhadap lingkungan seperti yang telah diterapkan selama ini di SMPN 4 Ponorogo, sehingga menjadi sekolah yang dapat menjadi teladan bagi sekolah lainnya, terutama dalam melestarikan keasrian lingkungan sekolah sehingga mendapatkan gelar sekolah adiwiyata serta ramah lingkungan, dan semoga tetap tertanam dalam jiwa peserta didik agar selalu cinta terhadap lingkungan sekolahnya. Dalam lampiran juga sudah tertera pedoman observasi wawancara yang saya berikan kepada guru pamong. Kemudian ada juga absensi mingguan, kemudian kartu kendali magang, jurnal mingguan, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ada 2 macam, yaitu literasi dan numerasi, serta dokumentasi yang sudah saya ambil ketika melakukan magang 1 di SMPN 4 Ponorogo. Terus kemudian ada jurnal pengembangan sikap yang diberikan oleh guru mata pelajaran IPS. Kemudian ada penilaian pengetahuan IPS, instrumen penilaian pengetahuan IPS, kemudian kartu soal uraian IPS, kemudian juga diagram penilaian sudah saya cantumkan, kemudian surat izin magang dari prodi, lalu kurikulum vitae mahasiswa magang sudah tercantum, dan dokumentasi lainnya yang akan saya lampirkan juga pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.